berkomunikasi tentang persiapan kami menghadapi Haji 2026. Kemudian beberapa masukan-masukan dari teman-teman Komisi 8 yang terkait persiapan haji juga berkaca pada apa yang terjadi pada Haji 2025 kemarin. Itu aja. Yang juga masukannya apa aja, Pak? Apa? Masukan-masukan dari Komisi 8. Masukan bagaimana pelayanan makanan lebih baik, bagaimana penerbangan juga akan lebih baik, dan bagaimana pengaturan tanazul dan murur yang lebih baik. Semua masukan-masukan dari teman-teman itu. tadi Pak, kalau kita dengar memang banyak PR-nya, dikasih tenggat waktu nggak sih Pak untuk menyampaikan kesiapannya dan dilaporkan ke DPR-nya lagi nih kapan? Karena kan tadi Kita ada adba tanggal 25 kita ketemu lagi menyampaikan beberapa. Jadi kita akan ada pertemuan secara berkala akan upgrade perkembangan kita. Sejauh ini dari Kementerian Haji sendiri sebagai kementerian baru, penyelenggaraan penyiapannya nanti di 2026 ini seperti apa Pak? Alhamdulillah kita udah jalan lama. Terkait dengan persiapan dalam negeri maupun di Saudi sudah kita jalan, termasuk juga persiapan di para calon jamaah yang akan berangkat. Berdasarkan aturan-aturan peralihan, teman-teman PHU di kota maupun provinsi juga masih bisa menjalankan itu sampai dengan proses peralihan selesai, yang kita harapkan November sudah selesai proses peralihan dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji untuk para pegawai-pegawainya. Pak, ada evaluasi tahun ini nggak sih Pak? Di mana tahun sebelumnya kan di mana banyak haji furoda yang gagal berangkat, Pak. Kalau untuk tahun ini seperti apa? Furoda bukan wewenang kita. Tidak ada kaitan dengan Kementerian, baik Kementerian Agama kemarin maupun Kementerian Haji yang sekarang. Furoda itu murni dari pemerintah Saudi ke travel agent di sini. Terkait dengan kalau soal kuota Pak, untuk tahun ini kan akan ada proporsional ke daerah, ini berbeda-beda nih penentuannya seperti apa, dan yang kedua Pak, ini soal biaya haji kan untuk tahun ini ada penurunan lagi, nah ini memastikan kualitasnya bisa tetap sama seperti apa dan tetap bagus. Kota kita bagi sesuai dengan undang-undang berdasarkan antrian waiting list, dan itu pasti akan sangat dinamis. Mungkin tahun ini kalau saya lihat Bekasi naik tinggi, tahun depan akan turun. Kemudian daerah ini tahun ini turun, tahun depan naik. Itu karena memang tergantung jumlah pendaftar pada tahun itu. Jawa Barat yang berangkat tahun ini itu mereka yang mendaftar 2013 sampai 2014. Jawa Timur itu mereka yang berangkat tahun ini, mereka yang mendaftar 2011 dari 2012. Artinya memang sangat dinamis. Tidak ada nanti Lampung misalkan sekarang ini 1000 terus enggak. Itu pasti dinamis, berubah. Tergantung yang mendaftar pertama itulah yang akan berangkat. Paham ya? Jadi pada tahun ini yang berangkat dari Lampung mereka yang mendaftar pada tahun ini. Kemudian tahun berikutnya Berarti akan berbeda-beda begitu? Berbeda-beda tiap tahun. Tidak ada angka tetap untuk pembagian kuota. Tergantung pendaftar pada waktu keberangkatan itu. Biaya Pak, masa Lebih cepat. Masa tunggu akan kita seragamkan menjadi 26,4 tahun semua berdasarkan antrian itu. Terkait biaya Pak? Biaya insya Allah turun 2 juta rupiah. Akan mempengaruhi kualitasnya nanti nggak? Insya Allah kita akan pegang kualitasnya walaupun harganya turun. Turun 2 juta, angkanya berapa Pak tepatnya? 87 berapa itu ya? 87 juta sekian. Berarti tahun lalu 89 juta sekian. Ya. Nah. Pak, tadi kan yang kuota itu kan berbeda-beda kan, setiap tahunnya bisa fluktuatif juga ya Pak ya? Kenapa? Terkait kuota tadi kan bisa fluktuatif setiap tahunnya ya? Fluktuatif. Iya, itu pertimbangannya mungkin apa Pak? Boleh dijelasin dikit lagi? Tetap pertimbangannya pendaftar di tahun itu. Saya contohkan Jawa Barat yang berangkat tahun ini mereka yang mendaftar pada tahun 2013 dan 2014. Nah kalau tahun itu banyak, ya hari ini banyak. Nah, ya kemungkinan tahun depan yang berangkat adalah mereka yang mendaftar tahun 2015 dan 2015. Nah pertanyaannya 2015 kemarin yang daftar banyak apa enggak? Kalau yang daftar banyak tentu akan dapat banyak.
Demikian juga daerah-daerah lain. Jadi tidak ada angka tahun ini Jawa Tengah 1.000, tahun depan 1.000, nggak ada. Pasti fluktuatif pasti. Tapi total jumlah kuota haji tahun ini Tetap 221.000. Kalau kemarin kan Komisi 8 bilang yang paling utama juga permasalahan tentang sertifikasi kesehatan tuh Pak yang suka dijadikan bisnis gitu di beberapa itu. Kalau sekarang bagaimana? Sertifikasi kesehatan memang tahun ini kita akan perketat, kita istilahkan istitoah kesehatannya. Dan kita berharap SK Kemenkes 2020 berapa? 2023 itu masih berlaku sebelum-sebelumnya, bahwa di situ disebutkan bahwa maksimal biaya MC medical check up untuk jamaah haji maksimal 1 juta. Artinya mereka yang selama ini 1 juta lebih diminta turun 1 juta, sementara yang di bawah 1 juta selama ini ya tetap di bawah, jangan dinaikkan. Tapi maksimal 1 juta. Pak, tadi disebutkan kalau masa tinggal jemaah itu dimampatkan jadi 38 hari. Nah itu gimana Pak rinciannya? Ada kemungkinan 38, ada kemungkinan 39, ada yang 40. Kemarin kan 41, sampai 42. kita kurangi. Kita kurangi 2 hari dengan cara pengaturan penerbangan. Kita atur supaya tanpa menambah jumlah penerbangan, tapi kita atur dalam efisiensi penerbangan. Itu berarti sebatas pengaturan penerbangannya atau yang dari rukun hajinya ada penyesuaian juga? Oh nggak ada, belum nggak ada. Madinah tetap walaupun Madinah Arba'in itu bukan wajib, tapi tetap sementara ini masih tetap ada. Oke? Ya.